Penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Basarnas masih terus berjalan dan kasus ini juga semakin panas dengan adanya saling berebut penanganan dugaan korupsi di lingkungan Basarnas. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan pemimpin redaksi RCTI, Herik Kurniawan. Selamat sore, Kang. Selamat sore. Ya, Kang, ini mulai ramai nih dan makin panas juga karena beberapa hari terakhir. Kemudian ya itu ada kasus, ada peristiwa. Kemudian ada yang mengaku khilaf, tapi juga ada yang tidak terima begitu kan. Jadi, nah menurut Anda sebenarnya peristiwa ini harusnya karena apa? Apakah ini memang karena gegabah atau karena terlalu cepat atau ada yang menyalahi prosedur atau seharusnya ya nggak masalah sebenarnya peristiwa seperti ini, tinggal dikoordinasikan hal yang biasa begitu. Ya, yang pertama ingin saya sampaikan adalah kejadian OTT kemarin yang kemudian melibatkan Kepala Basarnas ini dan tentu seluruh orang-orang yang diduga terlibat adalah situasi sedang publik sedang melihat bahwa ada upaya-upaya yang serius dari pemerintah, dari otoritas dalam hal ini untuk menangani kasus korupsi. Mengapa ini menjadi sangat penting? Tentu karena korupsi ini pasti uang yang kemudian diambil itu diduga disalahgunakan itu adalah milik publik. Ya kan? Dan publik juga harus tahu bagaimana proses pengelolaan keuangan negara ini. Dalam konteks bagus ya mungkin kita bisa lihat bagaimana infrastruktur yang kemudian dibangun oleh pemerintah lewat lembaga-lembaganya. Dan sekarang dalam kasus di Basarnas, bagaimana kemudian adanya dugaan penyelewengan keuangan. Itu yang paling penting. Publik sedang diberi sebuah informasi penting bahwa penegakan hukum itu dilakukan tanpa melihat tanpa pandang bulu dan dalam hal ini juga kita melibatkan seorang Marskal Madya yang itu juga masih posisi yang sangat tinggi banget, dan saya pikir juga semoga saya juga pertama memperlihatkan keseriusan untuk menangani kasus korupsi yang pertama, yang kedua juga memang ternyata kasus korupsi memang ada dan moga saja menjadi pelajaran penting bagi seluruh orang untuk berhati-hati yang mau coba-coba untuk melakukan tindakan korupsi. Nah ini memang kalau dilihat karena ini juga sudah bintang 3 ya, Marsma kan ya, Madya. Ya. Jadi penanganan ini kelihatannya sangat sangat kritis sekali. Jadi kritikal gitu, mesti dengan tepat penanganannya. Betul. Seperti itu karena berarti kan ini jabatan yang cukup tinggi dan menyangkut lembaga besar juga kan seperti TNI dan bahkan ada di Basarnasnya itu. Nah menurut Anda bagaimana kira-kira penyelesaian yang harus dilakukan di dalam keadaan seperti ini? Bahkan kalau nggak salah Dirdik nih sudah dari KPK sudah mundur mungkin karena kemarin bilangnya khilaf itu. Betul. Yang paling penting adalah bagaimana proses hukum itu kemudian dilakukan. Ya kan? Jadi bagaimana kemudian ada dugaan sekian puluh miliar uang yang juga dikorupsi, itu pertama. Kita terus proses penelusurannya kemana, bagaimana siapa yang terlibat itu terus diikuti. Oke. Tapi kemudian publik diramaikan oleh kenapa KPK seakan-akan mengambil alih tindakan diambil oleh TNI. TNI juga melakukan hal yang sama. Kenapa itu dilakukan oleh pihak KPK? Karena memang kemudian ada regulasi sendiri, undang-undang sendiri yang untuk melakukan tindakan pidana terhadap militer. Ya kan? Itu adalah pelajaran penting kemudian yang kita akan ikuti bagaimana prosesnya. Jadi penting banget. Jadi publik akan mengetahui, oh ternyata ya kalau misalnya proses tindakan pidana yang dilakukan oleh militer itu regulasi seperti apa, undang-undangnya dan KPK itu seperti apa. Jadi nanti kemudian akan mengkerucut pelajaran penting banget. Justru ini akan mengedukasi masyarakat juga banget. Sebenarnya ya. Betul. Kita asalkan kan juga dengan keterbukaan begitu ya. Harus dengan keterbukaan. Ya. Dan saya pikir juga koordinasi seperti disampaikan oleh Pak Jokowi itu memang betul harus banget dilakukan. Dan saya pikir juga seluruh pihak harus menunjukkan kekompakan, ya kan? Kekompakan karena sama-sama musuhnya, yaitu dugaan korupsi dalam hal ini ya. Korupsi. Jadi baik TNI, maupun KPK ataupun siapapun juga negeri juga sama-sama harus bahu-membahu mengatasi kasus korupsi. Jangan sampai kemudian tindakan dugaannya tersebut malah hilang. Malah sekarang sengkarut dengan masalah siapa yang harus menangani, siapa yang harus. Saya pikir padahal harusnya persoalannya ini yang diselesaikan dulu. Ya betul. Kan? Karena ini kan uang masyarakat begitu ya. Pertama itu, dan kita juga harus tahu juga, ini kan semua juga praduga tak bersalah ya. Jangan sampai kemudian juga nanti Pak Henry juga
dia juga punya hak-hak hukum untuk melakukan pembelaan dan sebagainya. Dan bisa dibuktikan juga pun nanti kan Dan di harus pengadilan. dibuktikan. Harus. Di Ya, artinya pengadilan. kalaupun tidak ada persoalan apa, tidak ada mungkin ada kesalahan hanya masalah administrasi atau apa bisa kelihatan nanti Harus kan clear, di situ. gitu. Ya, harus clear. Betul. Nah, tapi memang ini kan harus hati-hati sekali ya, karena ini menyangkut lembaga juga yang pertahanan negara yang sangat besar sekali, dan kita tahu juga penanganannya juga mesti khusus lah begitu ya. Dan mereka juga minta supaya ya diperlakukan sebagaimana seharusnya. Nah, menurut Anda kalau pelajaran-pelajaran sebelumnya kan juga dulu sebelumnya ada pernah juga TNI yang dihukum seumur hidup juga ada kan. Apa namanya sikap yang seharusnya diambil oleh KPK sebenarnya untuk ketika melakukan sebuah tindakan untuk melakukan pada saat OTT, mungkin pada saat OTT kita nggak tahu siapa aja di situ, apa yang harus dilakukan kira-kira pada saat. Jadi gini, OTT kan adalah prosedur yang biasa dilakukan oleh KPK lah ya, dan aparat hukum juga itu memang hal yang memang dilakukan. Cuma dalam hal ini saya sih melihat begini, yang paling penting adalah semangat besar untuk mengatasi kasus korupsi, ya kan? Semangatnya dulu ya, dari kedua belah pihak. Kemudian kalau misalnya memang ada ada persoalan-persoalan kemudian keberatan dan sebagainya, itu tinggal sekali lagi tuh disampaikan, dibicarakan, kemudian publik juga dipertonton oleh bagaimana pihak tersebut lagi kompak bersama-sama meluruskan, karena kan juga kalau memang ada kemudian ada kesalahan prosedur, ya itu juga semua juga harus legowo mengakui bahwa itu ada kesalahan prosedur. Tapi yang penting apa? Bahwa publik juga tahu, oh ini memang nggak boleh kayak begini. Kalau memang ada loh ya, kan kalau misalnya memang ternyata memang prosedur dilakukan oleh KPK itu benar, karena saya yakin sih ada hitung-hitungannya, karena mungkin karena salah satu pertimbangan adalah sebagai Basarnas itu kan lembaganya non pemerintah ya, non militer itu kan ya, non militer, artinya mungkin juga dianggap itu bukan lagi komando hierarkinya, tapi kan orangnya masih aktif. Ini juga saya pikir juga pelajaran paling penting lah. Pelajaran penting yang bisa juga diterima oleh masyarakat dalam kasus ini. Ya, jadi memang yang kita harus ambil ini kita ambil dari nanti pelajarannya ya. Betul. Pada akhirnya akan seperti apa, dan ini nggak boleh gagal nih. Artinya nggak boleh tahu-tahu malah berujungnya ke hal yang lain, sehingga kasus korupsinya nggak diselesaikan. Jangan sampai nanti itu akan merusak kepercayaan publik juga kan. Substansinya jangan sampai hilang. Ya, substansinya jangan sampai hilang. Nah, apalagi kita bicara ini Basarnas gitu. Betul. Badan SAR ini untuk menolong orang yang artinya ada dana taktis, ada dana bencana di situ yang juga ditumpahkan untuk menolong orang-orang yang dalam keadaan bencana. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah akhirnya untuk Basarnas ini sendiri kalau ternyata ditemukan ada penyalahgunaan keuangan di sana? Sebetulnya di seluruh lembaga juga punya SOP yang sama lah ya, dalam upaya pengelolaan keuangan di masing-masing lembaga. Tapi kan ini bicara soal humanity gitu, kemanusiaan, karena ini menolong orang gitu. Dan semua dana juga dikerahkan banyak untuk itu kan. Nah, justru yang untuk menolong orang dalam bencana yang diambil misalnya seperti itu. Iya betul. Jadi kan gini, semua lembaga yang menggunakan budget negara juga semuanya juga pada dasar untuk kepentingan masyarakat lah ya. Dan saya pikir semuanya juga tidak boleh ada sepeser pun di seluruh lembaga juga untuk kemudian diselewengkan untuk hal yang memang tidak seharusnya. Dan dalam konteks Basarnas mungkin memang betul Basarnas juga pekerjaan adalah untuk kemudian menolong situasi darurat dalam bencana-bencana, karena negeri juga memang negeri yang dikelilingi oleh ring of fire itu banyak bencana. Memang ini sesuatu yang sensitif. Tapi saya pikir juga bukan hanya di sini, di seluruh tempat juga sama saja. Tingkat kerawanan juga saya pikir juga serupa, karena kita tahu bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional tahun 2023 ini itu kan turun lagi jadi 34 gitu. Ini adalah yang paling buruk selama 5 tahun terakhir. Artinya apa? Basarnas ya ada dugaan, tapi juga peluang-peluang sama juga bisa aja terjadi di tempat yang lain. Dan fungsi pencegahan dari KPK ini sangat penting dalam hal ini. Ya kan? Dengan fungsi pencegahan yang sangat baik, ya semoga saja semua hal yang mungkin ada dugaan kemungkinan korupsi di tempat lain juga bisa teratasi. Baik, kalau kita lihat ini, saya sempat menghubungi Kapus Penkum TNI ya. Lalu saya menanyakan mengenai hal ini, lalu Pak Julius.
Dia juga menyampaikan bahwa kami pasti akan menanganinya dengan baik, masyarakat jangan takut. Mungkin nanti jam 7 malam akan diselenggarakan ada konvers ya. Mereka akan mengadakan konversinya. Tapi juga memberi contoh bahwa waktu itu tahun 2016 ini dikasih ada linknya. Jenderal TNI Bintang 1 dihukum seumur hidup karena korupsi. Ya, korupsi waktu itu nilainya setara dengan 162,5 miliar. Artinya pada saat itu dengan bukti itu ingin agar TNI juga, masyarakat mempercayai TNI agar menyelesaikan kasus ini juga di dalam ya, di internalnya. Nah, tapi untuk Anda sendiri melihat, karena kemarin sudah sempat terjadi chaos, sebagai orang di media, apa yang harus dilakukan, komunikasi seperti apa yang harus disampaikan dalam yang sudah mulai agak sengkarut sedikit nih? Ya. Sekali lagi, ini semuanya bagaimana pihak-pihak yang kemudian bersama-sama mengelola negeri ini harus menunjukkan sikap positifnya lah ya. Artinya sikap positifnya semuanya punya nawa itu baik untuk kemudian menjalankan seluruh urusan-urusan negeri dengan baik. Kalau misalnya kemudian ada sengkarut, ada perdebatan, ada pertentangan, ya itu saya pikir juga hal yang sangat dinamis yang sangat luar, yang baik banget. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian hasil dari kemudian dinamika itu kemudian mengapa mengeluarkan hasil yang baik juga. Kan apa yang dilakukan oleh KPK juga beberapa pihak juga ada yang kemudian membenarkan, tapi apa juga polemik lah ya, juga yang itu mulai pada yang salah. Tapi lagi-lagi tinggal duduk bersama sajalah. Oke, mungkin sedikit dari yang Pak Jokowi sampaikan tadi ya, Pak Jokowi juga bilang ini masalah koordinasi. Tapi dari gestur yang Pak Jokowi sampaikan, Anda sebagai, mungkin bukan pengamat gestur ya, tapi kan sebagai seorang pemimpin redaksi bisa memiliki judgement tersendiri mengenai makna dari apa yang Pak Jokowi sampaikan. Apa kira-kira yang Anda tangkap? Kalau misalnya saya tangkap dari, kalau gestur saya tidak bisa komentarin ya, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi menunjukkan memang bahwa koordinasi di seluruh level itu memang harus ditingkatkan. Saya yakin itu deh. Itu aja ya komunikasi. Itu harus dijampaikan. Saya pikir juga, dan dengan komunikasi itu juga, saya pikir juga semua persoalan seharusnya bisa lebih cepat dan lebih baik untuk dituntaskan. Ya, dan nggak perlu rame-rame dulu ya, gitu ya. Tapi yang penting kasusnya selesai gitu. Yang penting kasusnya selesai. Ya, baik, gitu. Kang Herik, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih.